Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Maulani Faunia dari kelas 1A, jurusan akuntansi dengan NIM 124080021030041. Di video ini saya akan mengerjakan soal UTS, mata kuliah Matematika Ekonomi dan Bisnis, nomor 1, 4, 6, dan 7. Soal nomor 1. Nasabah BPR Syariah Barokah berjumlah 14.000 orang pada bulan Maret 2020. Diperkirakan jumlah nasabah akan meningkat sebanyak 50 orang setiap bulan. Jika tidak terjadi guncangan ekonomi, berapa jumlah nasabah pada bulan Januari 2021? Nah, di sini diketahui A-nya atau suku pertamanya itu adalah 14.000 dan B-nya itu atau bedanya adalah 50 karena jumlah nasabah akan meningkat sebanyak 50 orang setiap bulannya. Nah, ditanya jumlah nasabah bulan Januari 2021 atau suku ke-11-nya. Jadi cara mengetahui bulan Januari 2021 ini adalah suku ke-11 yaitu dengan cara manual. Jadi Maret itu kan S1 suku pertama. Jadi bulan Aprilnya itu otomatis suku kedua, Mei-nya suku ketiga, Juninya suku keempat, Julinya suku kelima, Agustusnya suku keenam, Septembernya suku ketujuh, Oktobernya suku ke-8, Novembernya suku ke-9, Desembernya suku ke-10, dan Januari tahun 2021-nya itu adalah suku ke-11. Untuk mengerjakan soal ini, memakai rumus untuk mencari nilai suku ke N atau Sn dari suatu banjar hitung. Nah, pertama, masukkan angka-angka yang diketahui ke dalam rumus, jadi S11 sama dengan 14.000 ditambah 11 kurang 1 dikali 50. 11 kurang 1 sama dengan 10, 10 kali 50 sama dengan 500. Jadi 14.000 ditambah 500 sama dengan 14.500. Jadi jumlah nasabah pada bulan Januari 2021 berjumlah 14.500 orang. Soal nomor 4, tentukan persamaan garis yang melalui titik min 4,8 dan 2,2, lalu tentukan grafiknya. Nah, di sini yang diketahui itu X1-nya sama dengan min 4, X2-nya 2, Y1-nya 8, dan Y2-nya itu 2. Ditanya persamaan garis dan grafiknya. Untuk menentukan persamaan garis menggunakan rumus Y dikurang Y1 per Y2 dikurang Y1 sama dengan X dikurang X1 per X2 dikurang X1. Pertama, masukkan angka yang diketahui ke dalam rumus. Jadi, Y dikurang 8 per 2 dikurang 8 sama dengan X dikurang min 4 per 2 dikurang min 4. 2 dikurang 8 sama dengan min 6. Dan X dikurang min 4 sama dengan X plus 4. 2 dikurang min 4 sama dengan 6. Karena 2 ditambah 4 sama dengan 6. Lalu kali silang. 6 dikali Y dikurang min 8 sama dengan min 6 dikali X plus 4. 6 kali Y, 6Y, 6 kali min 8, min 48. Min 6 dikali X, min 6X, dan min 6 dikali 4 sama dengan min 24. Lalu min 6X-nya dipindah luaskan dan min 48-nya juga dipindah luaskan jadi plus. Jadi min 24 ditambah 48 sama dengan 24. Lalu kedua ruas dibagi sama-sama dibagi 6 untuk menyederhanakan angkanya. Jadi X ditambah Y sama dengan 4. Atau Y sama dengan 4 kurang X. Maka persamaan garisnya adalah Y sama dengan 4 kurang X. Setelah itu mencari titik X dan Y-nya. Pertama mencari titik Y. Jadi dimisalkan X itu sama dengan 0, maka 0-nya ini disubstitusikan ke dalam X. Jadi Y sama dengan 4 kurang 0, 4 kurang 0 sama dengan 4. Jadi Y-nya itu ada 4. Untuk mencari titik X, dimisalkan Y-nya itu sama dengan 0. Jadi 0 sama dengan 4 min X. Min X-nya dipindahkan jadi 4. Jadi X-nya itu sama dengan 4. Karena titik koordinat X dan Y-nya sudah diketahui, maka kita bisa membuat grafiknya. Titik X-nya itu 4 dan titik Y-nya itu 4 juga. Jadi tinggal dibuat garisnya. Soal nomor 6.
Gambarlah grafik fungsi kuadrat y sama dengan 10x kuadrat min 1 dengan menentukan titik potong dengan sumbu y, titik potong dengan sumbu x, dan titik puncak. Diketahui di sini fungsi kuadratnya yaitu y sama dengan 10x kuadrat min 1 dan ditanya grafik fungsi kuadrat dari y sama dengan 10x kuadrat min 1. Pertama, mencari titik potong dengan sumbu x-nya terlebih dahulu. Jadi kita misalkan y-nya itu sama dengan 0, maka 0-nya itu disubstitusikan ke y, jadi 10x kuadrat min 1 sama dengan 0. Nah, bentuk umum fungsi kuadrat itu adalah ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa a di fungsi kuadrat 10x kuadrat min 1 ini adalah 10 dan b-nya itu 0, c-nya itu min 1. Untuk menentukan titik potong dengan sumbu x, saya menggunakan rumus ABC. Di sini rumusnya itu x1, 2 sama dengan min b plus min akar b kuadrat min 4ac per 2a. B-nya itu adalah 0, a-nya itu 10, c-nya itu min 1. Jadi, min 0 ditambah plus min akar 0 kuadrat min 4 dikali 10 dikali min 1 per 2 kali 10. Min 4 dikali 10 dikali min 1 sama dengan 40. Jadi 0 ditambah 40 per 2 dikali 10 sama dengan 20. 0 ditambah 40 sama dengan 40. Jadi akar 40 bisa disederhanakan, dipecah menjadi 4 dikali 10. 4-nya itu 2 kali 2, ya jadi 2 akar 10 per 20. Nah, sekarang menentukan x1-nya terlebih dahulu. Jadi kenapa ini plus min? Karena plusnya itu untuk menentukan x1 dan minnya itu untuk menentukan x2. Jadi x1 sama dengan 0 ditambah 2 kali 10 per 20. 0 ditambah 2 kali 10 itu 2 kali 10 per 20. Atas bawah sama-sama dibagi 2. Jadi akar 10 per 10 sama dengan 0,316. Nah, sekarang menentukan x2-nya. X2-nya itu dikurang sekarang. 0 dikurang 2 akar 10 per 20. 0 dikurang 2 akar 10 itu sama dengan min 2 akar 10. Lalu sama-sama dibagi 2 atas bawah. Jadi min akar 10 per 10 sama dengan min 0,316. Lalu sekarang mencari titik potong dengan sumbu y-nya. Kita misalkan x-nya itu sama dengan 0. Lalu 0 itu disubstitusikan ke x. Jadi y sama dengan 10 0 kuadrat min 1. Jadi 0 kurang 1 sama dengan min 1. Jadi y-nya atau titik potong dengan sumbu y-nya itu sama dengan min 1. Lalu mencari titik puncaknya. Pertama, titik puncak x atau nilai minimum. Jadi rumusnya itu sama dengan min b per 2a. B-nya itu 0, jadi min 0. Dan a-nya itu 10. Jadi 2 kali 10 sama dengan 20. Min 10 per 20 sama dengan 0. Sekarang mencari titik puncak y. Jadi rumusnya itu adalah b kuadrat dikurang 4ac per min 4a. B-nya itu 0. A-nya itu 10 dan C-nya itu min 1. Jadi 0 kuadrat min 4 kali 10 dikali min 1 per 4. A-nya 10 jadi min 4 kali 10. Min 4 kali 10 dikali min 1 itu sama dengan 40. Jadi 0 ditambah 40 sama dengan 40 dan min 4 kali 10 sama dengan min 40. 40 dibagi min 40 sama dengan min 1. Jadi titik puncaknya ada 0, min 1. Lalu dari sini kita bisa membuat grafiknya. Tapi sebelum membuat grafik, di sini karena a itu lebih besar daripada 0, yaitu 10-nya itu lebih besar daripada 0, maka grafiknya itu bentuk seperti U. Oke, jadi di sini grafiknya seperti ini. Titik potong sumbu x-nya itu x1-nya 0,316, x2-nya min 0,316. Lalu di sini ada titik puncak.
Titik puncaknya itu kan di sini Y-nya itu -1. Lalu X-nya itu 0. Lalu dibuat grafiknya. Soal nomor 7. Suatu barang mempunyai kecenderungan permintaan sebagai berikut. Jika harganya 20, jumlah yang diminta 120 unit, tetapi bila harganya naik menjadi 50, permintaannya hanya 60 unit. Sementara itu di lain pihak, jika harganya 20, produsen menawarkan sejumlah 20 unit. Dan bila harganya naik menjadi 50, produsen menaikkan pula jumlah yang ditawarkan menjadi sebanyak 110 unit. Tentukan A. Fungsi permintaan barang tersebut, B. Fungsi penawaran barang tersebut, C. Keseimbangan pasar, dan D. Tunjukkan keseimbangan pasar tersebut dalam diagram Kartesius. Di sini diketahui P1-nya sama dengan 20, P2-nya sama dengan 50, QD1-nya sama dengan 120, QD2-nya sama dengan 60, QS1 sama dengan 20, dan QS2-nya sama dengan 110. QD ini sama dengan kuantitas permintaan, dan QS-nya ini sama dengan kuantitas penawarannya. Jadi yang ditanya di sini adalah fungsi permintaan, fungsi penawaran, keseimbangan pasar, dan keseimbangan pasar dalam diagram Kartesius. Pertama, mencari fungsi permintaan. Rumusnya itu memakai P dikurang P1 per P2 dikurang P1 sama dengan Q dikurang Q1 per Q2 dikurang Q1. Masukkan angka yang diketahui ke dalam rumus. Jadi P dikurang 20 per 50 per 50 dikurang 20 sama dengan Q dikurang 120 per 60 dikurang 120. 50 dikurang 20 sama dengan 30, dan 60 dikurang 120 sama dengan min 60. Lalu dikali silang, 30 dikali Q sama dengan 30Q, 30 dikali min 120 sama dengan min 3600. Min 60 dikali P sama dengan min 60P, dan min 60 dikali min 20 sama dengan 1200. Kedua ruas sama-sama dibagi 30, lalu menjadi Q dikurang 120 sama dengan min 2P ditambah 40. Min 120-nya dipindah luaskan menjadi plus 40 ditambah 160. Lalu hasilnya adalah Q sama dengan 160 min 2P. Ini fungsi permintaannya. Berikutnya fungsi penawaran. Rumusnya sama seperti fungsi permintaan. Lalu langsung saja input angka-angkanya ke dalam rumus. Jadi P dikurang 20 per 50 dikurang 20 sama dengan Q dikurang 20 per 110 dikurang 20. 50 kurang 20 sama dengan 30, 110 dikurang 20 sama dengan 90, lalu dikali silang, 30 kali Q sama dengan 30Q, 30 kali min 20 sama dengan min 600, 90 kali P sama dengan 90P, dan 90 dikali min 20 sama dengan min 1800. Kedua ruas dibagi menjadi sama-sama dibagi 30, hasilnya menjadi Q dikurang 20 sama dengan 3P min 60. Min 20 dipindah luaskan menjadi plus min 60 ditambah 20 sama dengan min 40. Jadi fungsi penawarannya sama dengan Q sama dengan min 40 ditambah 3P. Lanjut ke keseimbangan pasar. Rumus keseimbangan pasar sama dengan QD sama dengan QS. QD-nya tadi kan 160 min 2P, dan QS-nya itu min 40 ditambah 3P. 3P-nya dipindah luaskan jadi min 3P, jadi min 2P dikurang 3P, lalu 160-nya dipindahkan ke kanan menjadi min juga. Min 2P dikurang 3P sama dengan min 5P, min 40 dikurang 160 jadi min 200. Min 200 dibagi min 5 sama dengan 40. Jadi P-nya itu sama dengan 40. Q-nya, jadi kita bisa mensubstitusikan nilai P ke dalam QD atau QS untuk mencari nilai Q-nya. Di sini saya menggunakan nilai persamaan QD. Jadi Q sama dengan 160 min 2P, P-nya itu diganti jadi 40. Jadi 2
min 2 dikali 40 sama dengan min 80. 160 dikurang 80 menjadi 80. Jadi Q-nya sama dengan 80. Maka titik keseimbangan pasalnya menjadi 80,40. Lalu membuat keseimbangan pasal dalam diagram kartesius. Sebelumnya kita harus mencari titik koordinatnya terlebih dahulu. Pertama, mencari titik koordinat permintaannya. Jadi untuk mencari Q, kita misalkan saja P-nya itu sama dengan 0. Lalu substitusikan 0 ke dalam P. Jadi Q sama dengan 160 dikurang 2 kali 0. 160 kurang 0 sama dengan 160. Jadi Q-nya itu sama dengan 160. Lalu untuk mencari P, misalkan saja Q sama dengan 0. Jadi 0 sama dengan 160 min 2P. Min 2P-nya dipindah luaskan jadi plus 160 dibagi 2 sama dengan 80. Jadi titik koordinat P-nya sama dengan 80. Lalu titik koordinat penawaran, kita misalkan saja P-nya itu sama dengan 0. Jadi Q sama dengan min 40 ditambah 3 kali 0. Min 3 kali 0 sama dengan 0. Min 40 ditambah 0 sama dengan min 40. Q-nya sama dengan min 40. Lalu kita misalkan Q-nya itu sama dengan 0. Jadi 0 sama dengan min 40 ditambah 3P. Lalu dipindah luaskan menjadi 40 dibagi 3 sama dengan 13,3. Jadi P-nya sama dengan 13,3. Lalu dari sini kita mendapatkan titik koordinat permintaannya itu 160,80. Titik koordinat penawarannya itu min 40,13,3. Dan keseimbangan pasalnya sama dengan 80,40. Nah, jadi karena sudah diketahui titik koordinat yang diperlukan, maka kita bisa membuat diagram kartesiusnya. Jadi di diagram kartesius ini titik keseimbangan pasalnya 80,40 dan ada kurva permintaan dan kurva penawaran yang saling berpotongan. Terima kasih sudah menonton video ini. Mohon maaf jika ada kesalahan saat penjelasan tadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.